Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nindya Prajaputri, Yubelina Sikila Papua Napigome, NPP 301513 dari kelas E3, nomor absen 28. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang tujuan evaluasi kinerja guna memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teknik evaluasi kinerja aparatur. Oke, baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kinerja? Mari kita bahas. Baik, yang pertama, menurut para ahli tentang evaluasi kinerja. Nah, yang dapat saya ambil adalah menurut Andrew Esikola pada tahun 1981 yang dikutip oleh Mangkunegara pada tahun 2000. Nah, Andrew mengemukakan bahwa penilaian pegawai merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Nah, selain itu, evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Nah, evaluasi ini sangat umum dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan evaluasi kinerja merujuk pada penilaian sistematis dan berdasarkan terhadap hasil kerja karyawan serta organisasi atau perusahaan. Nah, jadi dengan adanya sebuah evaluasi, semua yang dilakukan dalam sebuah organisasi diharapkan bisa sesuai dengan rencana awal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kinerja? Yang saya pahami adalah untuk evaluasi sendiri adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari karyawan dan juga dalam sebuah organisasi. Bisa dibilang evaluasi adalah sebuah langkah yang penting untuk dilakukan. Jadi pada dasarnya perusahaan harus tahu sudah sampai mana kinerja yang diberikan oleh setiap karyawannya. Dengan evaluasi kinerja, maka perusahaan tahu bagaimana menilai pekerjaan mereka. Selain itu, evaluasi kinerja juga sudah pasti memiliki tujuan. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Nah, dengan penilaian yang sistematis, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan dengan hanya kinerja umum saja. Jadi hasilnya adalah perusahaan bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan untuk hari-hari ke depannya. Jadi setiap karyawan juga menjadi lebih tahu apa tanggung jawab mereka, ditambah lagi mereka juga tahu apa saja yang harus diperbaiki dalam proses pekerjaan agar mereka bisa memberikan performa yang lebih baik. Nah, selain itu, evaluasi kinerja juga sering dilakukan untuk melihat apakah karyawan tersebut bisa mendapatkan bonus atau promosi jabatan. Jadi tidak hanya berdampak positif untuk kinerja saja, tetapi juga dari segi jabatan dan materi. Oke, sekarang kita masuk pada tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja.
dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, jadi tujuan dilaksanakannya evaluasi kinerja di suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi atau kinerja perusahaan melalui peningkatan kinerja dari setiap sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Oke, secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Sungyoto tahun 1999 yang dikutip oleh Mangkunegara pada tahun 2005 adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua adalah untuk mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu atau yang sudah pernah dicapainya. Yang ketiga, untuk memberi peluang kepada karyawan dalam mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, untuk mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah untuk memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah lagi. Baik, setelah kita mempelajari maksud atau tujuan dari adanya evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, saya juga akan menjelaskan atau menyebutkan sedikit manfaat dari evaluasi kinerja. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antara manajer dan evaluasi. Nah, artinya dari diadakannya evaluasi kinerja, manajer dan karyawan akan berinteraksi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut sehingga terjalin komunikasi yang baik antara manajer dan karyawan atau stafnya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kinerja dan profitabilitas. Artinya untuk profitabilitas sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan atau aset dan modal saham tertentu. Jadi arti yang dimaksud di sini adalah melalui kinerja dan melalui evaluasi terjadi peningkatan kinerja dan profitabilitas atau hasil yang didapatkan dalam sebuah organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Nah, artinya
melalui dilaksanakannya evaluasi kinerja dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, manajer atau pimpinan dapat menilai setiap individu karyawan yang berprestasi sehingga dapat direkrut dan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Yang kelima, memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Artinya, dengan dilaksanakannya evaluasi kinerja, maka dapat dilihat karyawan-karyawan yang masih membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan potensi atau dalam meningkatkan kinerja setiap individunya. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah meningkatkan budaya perusahaan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi yang menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.